Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun semuanya berada. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati. Kita mau naikkan pujian dan syukur kita pagi hari ini. Mari bersama kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami rindu bawa setiap pujian kami, persembahan kami yang terbaik pagi hari ini. Biar setiap apa yang kami bawa itu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ini setiap nyanyian pagi kami mau bawa setiap pujian dan syukur kami. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri buat setiap kami. Saatnya kami mau bawa setiap hati kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu bagiku. Kami terima kemurahan-Mu atas hidup kami Tuhan. Untuk setiap pertolongan demi pertolongan atas hidup kami sampai hari ini. Tuhan, kami datang bersyukur. Haleluya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Dan kami mau bawa setiap persembahan kami yang terbaik pagi hari ini. Haleluya. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Amin. Persembahan yang terbaik. Amin Tuhan. Hanya bagi segalanya yang kami miliki, yang ku miliki, semuanya datang darimu. Kami bawa setiap persembahan kami Tuhan, yang terbaik, persembahan bagimu, yang terbaik hanya bagimu. Segalanya Tuhan yang ku miliki, semuanya kami terima daripadamu. Kami bawa yang terbaik bagimu Tuhan. Kami bawa di dalam mesbah-Mu yang terbaik. Amin. Hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap persembahan kami yang terbaik. Kami datang bersyukur Tuhan. Bawa setiap korban syukur kami di hadapan Engkau. Untuk setiap kebaikan yang kami terima dalam hidup kami sampai hari ini. Untuk mujizat-Mu Tuhan, untuk pertolongan demi pertolongan, kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya bagimu kami bawa pujian korban syukur. Haleluya. Segalanya, amin, yang ku miliki, semuanya, amin, daripadamu kami bawa, persembahan yang terbaik, amin Tuhan, hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki,
pujian dan persembahan kami Tuhan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Satu-satunya tempat di mana kami meletakkan setiap pengharapan dan kehidupan kami hanya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, ya Tuhan, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu, ya Tuhan, bagian yang terbaik. Ini pernyataan setiap kami pagi hari. Selamanya tak akan terganti. Engkau harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selama. Dengan segenap hati kami katakan, Tuhan memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Kau satu-satunya harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya takkan. Ini setiap pernyataan kami Tuhan. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Engkau harta yang kami yang paling berharga Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami miliki. Dalam situasi apapun Tuhan, kami tahu kami berpegang teguh pada Allah yang sanggup melakukan setiap perkara. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Kami katakan harta yang paling berharga, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus selamanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Engkau Tuhan yang setia bagi kami, bahkan Engkau menuntun kami, bahkan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu kami boleh melihat hari ini. Sebelum kami memulai hari kami ingin mendasari dengan firman-Mu. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami siap untuk terima firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Iya. Selamat pagi saudara, shalom. Kita kembali berjumpa pagi ini di dalam anugerah Tuhan. Kita bangun pagi hari dan ya sehat, tidak kurang suatu apapun. Biar kita mulai dengan ucapan syukur. Firman Tuhan terambil pagi hari ini dari 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mulai. Firman Tuhan berkata ayat yang ke-7, adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain,
telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Sampai di situ saudara. Saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan ya, yang berkata saudara, Rasul Paulus berbicara menasehati ini bagi jemaat yang ada di Korintus saudara ya. Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di Korintus, dia berkata kepada mereka, ya, adanya saja perkara di antara kamu itu sudah merupakan satu kekalahan ya. Dia berkata kamu ada masalah aja itu sudah jadi satu batu sandungan, kekalahan ya di antara kamu. Apalagi saudara ya, bagaimana kita bisa menjadi suratan yang terbuka, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat ya, karena dikatakan ya adanya masalah saja di antara kita, perkara di antara kita seorang terhadap yang lain itu sudah merupakan kekalahan. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya tentunya kita ini harus hidup menjadi berkat. Kalau bisa jangan sampai ada perkara-perkara atau masalah-masalah yang dilihat orang yang menimbulkan ya siak dan menjadi batu sandungan bagi orang. Entah itu dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, kita jauhi saudara. Kalau bisa jangan ada perkara ya. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang atau jemaat yang ada di Korintus, kepada orang Kristen yang ada di Korintus. Ya, mengapa saudara dia menulis surat ini? Karena pada waktu itu terjadi banyak perselisihan di kalangan jemaat. Ada perselisihan, ada permusuhan, ada pertentangan. Tentunya sebagai orang-orang percaya yang harusnya menjadi contoh dan teladan, kita tidak boleh ada perkara, ada perselisihan di antara kita. Iya, dan di sini Rasul Paulus bilang adanya saja perselisihan di antara kita, di antara kamu, itu sudah menjadi sebuah kekalahan bagi kamu. Ya, jangan berselisih saudara. Kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, ya kita mengerti bahwa semua Tuhan izinkan terjadi, maka jangan ada perselisihan. Rasul Paulus berkata di sana, mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Dalam hidup ini seringkali Tuhan akan izinkan kita dirugikan. Seringkali Tuhan akan izinkan kita menderita ketidakadilan. Kenapa Tuhan izinkan itu? Untuk membentuk iman dan hati kita. Makanya saya banyak mendapat orang datang dan berkata, Bu, ya suami saya itu gak adil sama saya. Ya, mertua saya itu tidak adil sama saya. Orang tua saya itu tidak adil. Bahkan ada orang-orang yang datang kepada saya berkata, Tuhan kenapa enggak adil ya. Tuhan seringkali mengizinkan ada orang-orang yang berlaku tidak adil kepada kita. Kita sudah benar, kita sudah baik, tapi diperlakukan dengan tidak adil. Yang namanya diperlakukan tidak adil itu memang tidak enak. Tapi saudara terima saja, karena itu firman Tuhan. Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus, kenapa kamu tidak lebih suka dirugikan, kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan. Sekalipun kita mengalami satu ketidakadilan, sekalipun kita dirugikan, ya dirugikan dalam perasaan, dirugikan dalam materi, dirugikan dalam apapun, terima saja saudara sebagai sebuah pembentukan. Ya, tetapi Rasul Paulus berkata harusnya standar iman kita, standar karakter Kristus dalam kita itu, kita ini rela menderita ketidakadilan, kita rela menderita kerugian. Tapi justru jemaat di Korintus pada waktu itu Rasul Paulus bilang, tapi justru kamu sendirilah yang melakukan ketidakadilan. Dan justru kamu sendirilah yang mendatangkan kerugian terhadap orang-orang lain, terhadap saudara-saudaramu. Ya, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian, bagaimana kita bisa menjadi contoh. Kalau justru hidup kita lah yang menjadi batu sandungan, kita lah yang merugikan orang, kita lah yang berbuat tidak adil. Saudara, mari kita introspeksi diri hari-hari ini.
Ya, kalau kita berlaku tidak adil kepada orang, kita berlaku tidak adil kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada siapapun, ya mari kita minta ampun dan bertobat. Jangan sampai jatuhnya nanti kita ini dikatakan oleh firman Tuhan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Artinya apa? Ya karena ketidakadilan kita bisa merugikan orang lain. Mungkin kita nggak sampai membunuh orang, tapi kita membunuh karakternya, kita membunuh talentanya, kita membunuh pekerjaannya. Ya, bertobat saudara. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Korintus, jangan kamu ada perselisihan. Ya, adanya aja perkara di antara kamu itu sudah menjadi sebuah kekalahan. Kalau bisa kita sebagai anak Tuhan, mari kita hidup. Rumah tangga kita menjadi berkat. Ya, orang akan berkata itu loh rumah tangganya luar biasa. Gak pernah berantem, gak pernah ribut-ribut. Anak-anaknya manis, rumah tangganya itu luar biasa. Jangan sampai orang bilang, oh yang itu ya itu orang Kristen tapi tiap hari ribut, tiap hari berantem. Adanya saja masalah, adanya saja perkara di antara kita itu sudah menjadi kesalahan, kekalahan dan batu sandungan bagi orang-orang di sekeliling kita. Ya, mari kita lebih suka menderita ketidakadilan, mari kita lebih suka menderita kerugian. Mungkin kita diperlakukan tidak adil, tidak benar, kita dirugikan. Belajar untuk menerima segala keadaan karena satu saat Tuhan itu tidak tidur. Tuhan itu tidak buta, Dia tahu semua yang terjadi di hidup kita, Dia tahu semua yang menimpa kita. Dan tangan Tuhan selalu bekerja bagi orang-orang yang merendah hati dan setia kepada Dia. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Setiap orang yang tidak adil, setiap orang yang merugikan orang lain pasti akan mempertanggungjawabkan. Ya, dan ayat ini dengan jelas berkata tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa saudara supaya hidup ini sungguh-sungguh menjadi berkat. Ya, supaya hidup kita sungguh-sungguh membawa keadilan bagi orang lain. Kalau ada hal-hal yang tidak adil yang sudah kita lakukan terhadap orang, mari kita bertobat, minta ya anugerah Tuhan memampukan kita. Atau mungkin kalau hari ini saudara sedang diperlakukan tidak adil, saudara protes, kenapa Tuhan ya aku mengalami ketidakadilan, aku ini sudah baik, aku ini udah ngalah, aku ini udah benar, tapi apa yang aku terima? Saya mau bilang saudara, ya tetaplah percaya dan tetaplah berserah kepada Tuhan, sebab Dia Tuhan yang adil. Dia melihat segala keadaanmu. Sekalipun engkau diperlakukan tidak adil, tapi kalau engkau terus setia, percaya, maka Dia Tuhan yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, mungkin hari ini kami sedang mengalami ketidakadilan oleh atasan kami, orang tua kami, anak kami, suami, istri kami, siapapun. Kami percaya ketika kami mau rendah hati, dibentuk, diproses, maka Engkau Tuhan yang membela hak-hak kami. Kami mau terus mengiring Engkau Tuhan. Matikan setiap kedagingan kami agar kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan bersama pujian ini saudara. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Lebih lagi katakan, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hati.
Itulah kekuatan di hidupku. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami mau mengikutimu Tuhan di sepanjang hidup kami. Bentuk jadikan kami sepertimu. Mampukan kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini kami sedang mengalami ketidakadilan. Mungkin kami dirugikan. Kami mau belajar pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu, di mana dikatakan bahwa kami harus lebih suka menderita ketidakadilan. Biarlah kami lebih suka menderita kerugian, supaya Yesus dimuliakan lewat hidup kami. Kami dibentuk menjadi lebih indah lagi. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sedang mengalami ketidakadilan, buat mereka yang sedang mengalami kerugian, dirugikan oleh orang lain. Tuhan berikan hati, kekuatan untuk terus menerima segala yang baik yang dari Tuhan. Sekalipun itu rasanya tidak enak bagi daging kami, tapi kami tahu Tuhan sedang membentuk kami menjadi indah. Berkati setiap mereka yang terus bangun pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan. Pimpin, sertai, bentuk iman kami, bentuk karakter kami. Hamba berdoa buat mereka yang sekolah, yang bekerja, yang kuliah, Tuhan sertai hari ini. Damai sejahtera Kristus menjaga hidup kami. Kami berbuah di dalam kebenaran. Sertai dalam pekerjaan, dalam sekolah, dalam kuliah, Tuhan buat berhasil, agar hidup kami menjadi berkat dan menjadi teladan bagi banyak orang. Berkati yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang memiliki banyak beban persoalan hidup, Tuhan turut bekerja datangkan kebaikan. Yang berulang tahun hari ini, Tuhan Engkau beri rahmat, anugerah, berkat-Mu. Terima kasih buat 1 tahun, Tuhan tambahkan umur kami. Biarlah kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan terjadi. Bapak Presiden Jokowi, Tuhan berikan hikmat, marifat, bahkan seluruh jajaran yang ada, TNI, Polri, Tuhan jagai bangsa ini dalam satu kesatuan. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa. Bapak kami, saudara, Bapak kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.